Pada video kali ini kita akan membahas sambungan dari video kita sebelumnya, yaitu kombinasi. Suatu kombinasi R unsur dari N unsur yang berbeda adalah semua susunan yang mungkin dari R unsur diambil dari N unsur yang berbeda tanpa memperhatikan urutan. Notasi kombinasi sendiri dapat ditulis seperti ini ya. Jadi, di dalam kombinasi ada beberapa notasi yang sering digunakan. Seperti ini, kemudian ini, atau ini. Secara umum, kombinasi R unsur dari N unsur dengan syarat R kurang dari sama dengan unsur tersedia adalah kombinasi NR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Biar lebih memahami lagi materi ini, mari kita ke contoh soal. Sebuah toples berisi 5 kelereng berwarna ungu dan 3 kelereng berwarna putih. 3 kelereng diambil sekaligus secara acak. Berapa banyak cara pengambilan kelereng itu jika kelereng yang diambil adalah ketiganya berwarna ungu, ketiganya berwarna putih, 2 ungu dan 1 putih, dan warnanya bebas. Penyelesaiannya, ini yang perlu kita perhatikan ya. Diketahui pada soal, sebuah toples berisi 5 kelereng berwarna ungu dan 3 kelereng berwarna putih. Kemudian, yang ditanya adalah jika diambil ketiganya berwarna ungu. Diambil dengan tidak memperhatikan urutan, kemudian di dalam pengambilan di sini, pada contoh soal ini, kita permisalkan pengambilan pertama adalah angka 1. Angka 1 yang ini ya. Jadi di sini kenapa kita kasih angka pada setiap kelerengnya? Ini supaya kalian lebih mudah memahami ilustrasinya ini nanti. Di dalam pengambilan sendiri, kalian boleh silakan pengambilan pertama, misalnya angka 2, atau angka 3, atau angka 4, dan angka 5. Yang perlu kalian perhatikan, harus sesuai dengan prinsip dari permutasi ya. Jika kita ambil angka pertama yang 1, maka angka 2, ketiga, dan seterusnya adalah angka yang berikutnya. Di sini kami tidak menjelaskan lagi ya konsep permutasinya. Silakan kalian lihat di video kita yang sebelumnya. Ini langsung kita ilustrasi ke soalnya. Kelereng yang ada di dalam toples ini, jika kita ambil kelereng secara acak dengan warnanya biru, maka ilustrasinya seperti ini. Pengambilan pertama kita dapat mengambil kelereng yang pertama, kelereng yang kedua, dan kelereng yang ketiga. Kemudian, pengambilan kedua bisa kita ambil kelereng pertama, kelereng kedua, dan kelereng keempat. Selanjutnya, ilustrasi pengambilan kita adalah cara yang ketiga, kemudian cara yang keempat, cara yang kelima, cara yang keenam, cara yang ketujuh, cara yang kedelapan, cara yang kesembilan, cara yang ke-10. Nah, kembali kami ingatkan, yang dimaksud dengan tidak memperhatikan urutan pada cara yang pertama maupun cara kedua, ketiga, sampai ke-10 ini, dalam satu cara yang kita ambil, misalnya cara yang ke-10, kita boleh dahului dengan mengambil dengan angka 5, angka 4, atau angka 3. Namun, pada cara ini, tetap yang diambil seluruhnya adalah kelereng ketiga, kelereng keempat, dan kelereng yang kelima. Tetapi, cara mendahulukannya adalah tidak memperhatikan urutan. Bisa didahului dengan kelereng keempat, kelereng kelima, ataupun kelereng ketiga. Itu ya. Namun, secara rumus kombinasinya, soal ini dapat diselesaikan seperti ini ya. Jika ketiga kelerengnya yang diambil adalah warna ungu, maka kombinasinya adalah 5 dan 3. Dari mana? Karena diketahui pada soal, kelereng warna ungu ada 5 buah, kemudian 3 kelereng diambil secara acak sekaligus. Pertanyaannya, jika ketiganya diambil warna ungu. Jadi, kombinasinya adalah kombinasi dari kelereng warna ungu itu sendiri, yaitu 5 dan 3. Sehingga,
5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 5 dikurang 3 faktorial. 5 faktorial ini adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Di sini ada 5 dikurang 3, berarti 2 faktorial. 2 faktorial adalah 2 dikali 1. Jadi, 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 dikurang 2 faktorial, jawabannya adalah di sini ya. Jika kita perhatikan ini ada 3 faktorial, maka di sini juga ada 3 faktorial. Kemudian di sini ada 2 faktorial, di sini ada 5 kali 4. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Sehingga caranya adalah 5 kali 2, yaitu 10. Jadi, banyaknya cara pengambilan kelereng agar ketiganya berwarna ungu adalah 10 cara. Ini secara persamaan rumus, namun secara ilustrasinya seperti ini ya pengambilannya. Kembali lagi kita lihat pertanyaan yang kedua. Ketiganya berwarna putih. Seperti tadi ya, diambil tidak memperhatikan urutan. Misalkan kita ambil pertama adalah angka 1. Sedangkan pada soal diketahui, kelereng dalam sebuah tabung terdapat 5 warna ungu dan 3 warna putih. Pertanyaannya, jika diambil ketiga kelereng dan ketiganya berwarna putih, maka ini sudah jelas semua kelereng yang ini kita ambil. Karena syaratnya tidak memperhatikan urutan, maka cara pengambilannya hanya ada satu cara. Pada soal ini kita asumsikan didahului dengan angka 1, maka susunannya seperti ini ya. Asumsikan dengan angka 2 yang pertama diambil, maka 2, 1, 3, ataupun sebaliknya. Ingat, di sini tidak memperhatikan urutan. Berarti jika tidak memperhatikan urutan, kita boleh mengambilnya dari angka 3 maupun angka 2 ataupun angka 1. Di sini pada soal ini kita ambil permisalan yang diambil adalah angka 1. Namun secara persamaan rumus kombinasinya, jika diambil ketiganya berwarna putih, maka ini sudah jelas kombinasi 3 dengan 3 adalah 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 3 dikurang 3 faktorial. Sehingga 3 faktorial itu sendiri adalah 3 kali 2 kali 1, kemudian di sini ada 3 faktorial, dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Dan kita perhatikan di sini. 3 dikurang 3 faktorial. Berarti ini adalah 0 faktorial. Sesuai dengan pelajaran awal kita di video notasi faktorial bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1. Sehingga di sini dapat kita ketahui bahwa 3 faktorial dibagi 3 faktorial adalah 1. Jadi, banyaknya cara pengambilan kelereng agar ketiganya berwarna putih adalah satu cara. Ini jika kita lihat tidak memperhatikan urutan ya. Selanjutnya, masih pada soal yang sama, pertanyaan yang ketiga. Jika diambil 3 kelereng dengan syarat 2 ungu, 1 putih. Ini sama halnya kombinasi dengan 52 dikali dengan 31. Pada soal, terdapat 5 kelereng berwarna ungu. Kemudian di pertanyaan, diambil 2 warna ungu. Sehingga kombinasi dari 5, 2 ya. Selanjutnya, pada soal terdapat 3 kelereng warna putih. Diambil 1 warna putih. Berarti ini dikali dengan kombinasi 3 dan 1. Hasilnya adalah, ingat persamaan awal kita ya. 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 5 dikurang 2 faktorial. Ini adalah kombinasi dari 5 dan 2 ya. Kemudian dikali kombinasi 3 dan 1. Yaitu 3 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikali dengan 3 dikurang 1 faktorial. Ini sama dengan, ingat ya, 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian dibagi dengan 2 kali 1 dikali dengan 5 dikurang 2, 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1 ya. Begitu juga yang ini.
Sini ada 3 faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1, kemudian dibagi dengan 1 faktorial dikali dengan 3 dikurang 1 faktorial adalah 2 faktorial, 2 kali 1. Sehingga jawabannya adalah, jika kita perhatikan di sini, ini ada 3 faktorial. Ini ada 3 faktorial, sama seperti ini ya. Ini ada 2, ini ada 4. 4 dibagi 2 adalah 2. Berarti 5 kali 2, 10. Kemudian di sini, 2, 2. 3 dibagi 1 adalah 3. Sehingga terdapat 30. Jadi banyaknya cara pengambilan kelereng, 2 ungu dan 1 putih, ada 30 cara. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang terakhir, masih soal yang sama, warnanya bebas. Jika ini warnanya bebas, maka diketahui N-nya tadi adalah 5 warna ungu dan 3 warna putih. Adalah 8 jumlah kelereng di dalam toples. Kemudian 3 ini sesuai syarat soal tadi ya. Jika diambil 3 kelereng secara acak. Maka, jika warnanya bebas adalah kombinasi dari 8 dan 3. 8 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 8 dikurang 3 faktorial. Yaitu 8 faktorial, 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1, kemudian 8 dikurang 3 faktorial adalah 5 ya. Sehingga 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jika kita perhatikan kembali ya, di sini ada 5 faktorial, kemudian di sini ada 5 faktorial. Di sini juga ada 3 kali 2 adalah 6, di sini 6, sehingga 8 kali 7, 56. Jadi, banyaknya cara pengambilan kelereng dengan warna bebas adalah 56 cara.